Hi, and welcome back to my channel. Apakah kalian baru mau mulai berolahraga lari dan mungkin bingung untuk membeli sepatu lari apa? Well, mungkin inilah jawabannya. Ini adalah review gue untuk ASICS Gel Pulse yang ke-12. Dan oh ya, pastikan kalian tonton video ini sampai akhir, soalnya akan ada giveaway lagi nih kali ini. So, good luck! So, gue harus akuin sih, kalau sekarang tuh untuk membeli sepatu lari tuh sangat membingungkan. Soalnya banyak sekali brand, maupun brand dari luar negeri, ataupun brand lokal yang mengeluarkan sepatu-sepatu lari yang sangat-sangat bagus dan sangat kompetitif, baik dari segi harga dan juga dari segi teknologi. Dan apalagi dengan kebijakan retur untuk sepatu lari di sini tuh tidak seperti di luar negeri, di mana bisa sampai 30, 60, ataupun 90 hari kita masih bisa mengembalikan sepatunya kalau tidak cocok. Dan juga untuk treadmill di toko sepatu lari itu sangat terbatas, hanya ada di brand-brand tertentu saja. Jadi seperti gambling kita beli sepatu lari. But anyways, mudah-mudahan dengan banyaknya review-review dari pelari-pelari amatir ataupun profesional bisa sedikit membantu bisa kita membeli sepatu lari. Walaupun in the end setiap kaki itu pasti berbeda-beda, jadi pasti pengalamannya juga berbeda-beda. Tapi anyways, kok gue jadi malah komplain begini. But anyways, what I'm trying to say is, apalagi sebagai pelari pemula ataupun pelari yang baru mau mulai berolahraga lari, pasti sangat membingungkan untuk memilih sepatu lari yang langsung tepat dengan bentuk kakinya dan gaya larinya. So, kita mulai dari sini dulu. So, ASICS Gel Pulse 12 ini adalah sepatu lari untuk pelari pemula yang pronasinya netral. Jadi cocok untuk kalian yang pronasi kakinya tuh tidak terlalu ekstrim ataupun masih belum terlalu tahu pronasi kakinya itu seperti apa. Yang cocok untuk easy daily runs untuk jarak 5-10K dengan tingkat keempukan yang mid range lah. So, seperti biasa, sebelum gue masuk ke detail reviewnya, gue harus buat disclosure dulu. So, ASICS Gel Pulse 12 ini adalah sepatu lari yang dikirim ke gue oleh ASICS Indonesia untuk di-review. Namun gue tidak dibayar dari pihak ASICS untuk membuat video ini, dan gue bebas untuk memberi opini gue sesuai pengalaman lari gue dengan sepatu ini, dan pastinya tidak ada pihak manapun yang mendengar opini-opini gue sebelum gue upload video ini ke YouTube. So, sekarang kita langsung masuk ke spesifikasi dari sepatunya. Dan seperti gue bilang tadi, ini adalah sepatu lari neutral running shoe. Jadi kalau kita coba putar sepatunya atau twist sepatunya, seharusnya dia cukup gampang dan tidak banyak support di bagian medial sepatunya. Dan kalau kita tes, ya ini jelas ini sepatu lari neutral running shoe dan tidak banyak support di bagian medial sepatunya. Dan untuk stack height-nya, dia tingginya 21 mm di bagian rear foot dan 13 mm di bagian forefoot. Jadi heel to toe drop-nya ini 8 mm. Dan untuk berat sepatunya, dia beratnya 317 gram. Jadi berat ini menurut gue ya cukup standar lah di kategori daily trainer. Jadi untuk skornya, untuk berat sepatunya gue kasih 6,5/10. Soalnya seperti kalian tahu, kalau buat gue semakin ringan sepatunya, pasti semakin bagus sepatunya. Lalu kita lanjut ke bagian upper dari sepatunya. Dan bahan yang digunakan di sini gue suka banget. So, ASICS menggunakan bahan engineered mesh yang cukup simple, dengan lubang-lubang untuk sirkulasi udara yang cukup besar dan cukup lumayan terasa di saat gue lari. Dan untuk overlay di bagian samping sepatunya, ini juga tidak terlalu lebay dan bahannya cukup tipis. Dan kalau kita lihat material atau bahan yang digunakan dari midfoot sampai ke rear foot ke bagian tumit sepatunya, ini tidak terlalu keras dan tidak terlalu kaku, jadi sangat nyaman di kaki kita, dan gue suka banget sama heel counter sepatu ini.
Lalu kalau kita lihat bahan yang digunakan di dalam sepatunya, baik dari bagian rear foot sampai ke bagian toe box-nya, ini sangat nyaman dan gue suka banget sama bahan ini. Dan kalau kita lihat ke lidah sepatunya ini juga sangat comfortable karena dia cukup empuk dan lumayan tebal, tapi it's okay for daily trainers yang pasti lebih mementingkan comfort dibanding keringanan dari sepatunya. Dan kalau kita lihat padding dari sepatunya ini sangat nyaman, dia sangat empuk tapi tidak berlebihan. Jadi dia memberi lock yang bagus dan juga sangat nyaman di kaki kita. Jadi untuk overall gue kasih skor untuk uppernya 7,3/10 dan gue suka banget sama upper sepatu ini. Lalu untuk fit dan locknya di sepatu ini gue bermasalah sedikit. Tapi ini sangat spesifik dengan bentuk kaki gue dan ukuran kaki gue. Dan seperti kalian tahu ukuran kaki gue panjangnya 26,5 cm dan lebarnya 9,5. Dan sepatu ini true to size. Jadi gue beli ukuran 43,5 atau US 9,5. Dan fitnya untuk bagian uppernya di bagian toe box ini sangat nyaman. Jadi toe boxnya ini tidak terlalu lebar dan tidak terlalu panjang. Dan bahannya sangat lembut di dalamnya. Dan tersisa sekitar 1 cm di bagian ujung depan, which is nice. Dia pas banget untuk ukuran kaki gue. Yang gue bermasalah itu sedikit di bagian ankle collar sepatunya. Jadi kalau kita lihat karena jarak dari lubang tali sepatu yang terakhir sampai ke bagian tumitnya di belakang ini cukup jauh dan bukaannya ini cukup panjang dan kaki gue cukup ramping. Jadi di saat gue lari pertama kali dengan sepatu ini tuh dia memberi sensasi seperti heel slippage, seperti mau keluar tumit gue dari sepatunya. Jadi gue langsung berhenti dan untungnya sepatu ini dia ada lubang untuk runner's knot. Jadi gue langsung tukar ikatan tali sepatunya ke ikatan runner's knot dan problem solved. Jadi untuk skornya, untuk fit dan lock dari sepatu ini gue kasih 6,9/10. Hanya karena masalah dengan heel slippage-nya tadi. Dan jujur aja gue kurang suka dengan ikatan runner's knot. Lalu kita turun ke bagian midsole dari sepatunya. Dan di sini ASICS menggunakan kombinasi dari material midsole mereka yang disebut Amplifoam dengan gel teknologi trademarknya dari ASICS. Dan ini pertama kali gue lari dengan midsole Amplifoam dan I must say ini agak keras, sedikit agak keras. Tapi menurut gue lebih dari cukup untuk pelari pemula yang mungkin larinya lebih santai, cocok untuk daily easy runs di jarak 5-10 km. Apalagi dengan gel teknologi trademarknya dari ASICS yang walaupun dia teknologi yang udah lama, tapi ada alasannya kenapa dia teknologi yang bertahan sangat lama karena dia sangat reliable dan tidak pernah mengecewakan. Dan posisi dari gelnya di sepatu ini menurut gue sangat tepat untuk pelari pemula agar menjaga kaki dan lutut mereka yang mungkin lebih sering heel strike di saat mereka lari. Jadi untuk overall skornya untuk midsole-nya di sepatu ini gue kasih skor 6,5/10. Karena menurut gue it gets the job done. Amplifoam ini bagus, tapi di saat kita mau lari agak lebih kencang dia kurang responsif dan kalau kita bawa untuk lari jarak jauh dia kurang empuk. Lalu kita turun ke bagian outsole dari sepatunya. Dan ini sedikit membuat gue agak bingung sih, soalnya ASICS Gel Pulse 12 ini menggunakan outsole AHR, yaitu ASICS High Abrasion Rubber. Dan untuk kondisi jalanan aspal yang kering ataupun berpasir, gripnya di sepatu ini sangat bagus dan gak pernah bermasalah. Tapi di saat gue lari di kondisi jalanan yang sedikit basah, mungkin habis hujan, di sepatu ini membuat gue larinya agak sedikit kurang pede. Soalnya berapa kali di saat gue lari tuh sepatunya sempat nge-slip, apalagi di saat gue lari agak kenceng, di saat gue nge-grip untuk dorong ke depan, sepatunya sempat berapa kali nge-slip. Tapi ya untuk easy runs di kondisi jalanan kering maupun basah, gripnya di outsole ini cukup mumpuni. Tapi ini membuat gue sedikit agak bingung sih, soalnya gue udah sering lari dengan outsole AHR, mulai dari seri Kayano 20, 21, 24, dan juga seri GT 1000 misalnya, dan lain-lainnya. Gue nggak pernah bermasalah dengan outsole AHR di saat gue lari di aspal yang kering maupun basah. Jadi gue sedikit agak kaget dengan performance outsole-nya di sepatu ini. Tapi outsole AHR ini sangat terkenal dengan durability-nya karena dia sangat bagus dan juga cukup tebal. Jadi prediksi durability-nya buat gue untuk sepatu ini menurut gue dia akan tahan sampai 600-800 km. Dan kerennya di outsole-nya ini ada guidance line, trademarknya ASICS juga. Jadi dia itu ada potongan groove di bagian midsole-nya. Tujuannya ini untuk memberi lekukan yang natural di tumit kita di saat kita landing. Dan di guide ke depan dengan garis guidance line ini untuk pergerakan running gait yang natural atau pergerakan kaki yang natural agar larinya lebih efisien.
Jadi untuk overall score untuk outsole-nya untuk sepatu ini gue kasih skor 6,8 per 10. So gimana rasanya dan ride-nya di saat gue lari dengan ASICS Gel Pulse 12? Untuk gaya lari gue dan intensitas lari gue, sepatu ini bukan pilihan yang paling cocok. Soalnya di saat gue lari dengan moderate effort di pace 5 atau lebih cepat, sepatu ini terasa agak flat dan kurang responsif, jadi kurang exciting untuk mendorong performance gue. Dan di saat gue lari di jarak jauh, midsole-nya terasa kurang empuk, jadi kaki gue akan cepat lelah di saat gue lari jarak jauh dengan sepatu ini. Tapi tujuan sepatu ini bukan untuk dua kategori itu. Sepatu ini lebih cocok untuk pelari pemula yang mungkin sukanya lari lebih santai sebagai everyday runner dan hanya ingin menambah jam terbang larinya. Sepatu ini sangat tepat untuk itu. Jadi untuk overall score untuk ride-nya gue kasih skor 7 per 10. Dan yang terakhir untuk harganya, sepatu ini dijual dengan harga 1,199 juta, 1,2 juta lah. Dan gue yakin bisa nemu dengan diskon di harga sekitar 1 jutaan. Jadi menurut gue untuk harganya ini sangat bagus, sangat tepat. Dia nggak terlalu murah tapi nggak mahal-mahal banget. Dan teknologinya cukup bagus, jadi gue kasih skor 7,2 per 10 untuk harganya. Jadi untuk overall score, ASICS Gel Pulse 12 ini adalah 6,9 per 10. Dan karena ini pertama kali gue introduce scoring system di sepatu lari yang gue review di channel ini, jadi gue harus jelasin kalau sepatu lari yang mendapat skor antara 7 sampai 8 adalah sepatu lari yang bagus, yang biasanya gue akan pakai sampai 100 km. Dan untuk sepatu lari yang mendapat skor lebih dari 8, well, that's an excellent running shoe yang pastinya masuk ke rotasi mingguan sepatu lari gue. Dan untuk sepatu lari yang mendapat skor antara 6 sampai 7, itu sepatu lari yang oke, yang cukup bagus, tapi biasanya mungkin ada bagian-bagian tertentu yang kurang cocok dengan gue. Dan untuk sepatu lari yang dapat skor di bawah 6, well, gue kurang rekomend sih. So that's it untuk review ASICS Gel Pulse 12. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Dan oh ya, untuk giveaway kali ini, well, it's a special one. Karena kali ini akan ada 3 pemenang. So untuk pemenang pertama, dia akan mendapat ASICS Gel Pulse 12 yang gue review di sini dengan ukuran 43,5. Dan untuk pemenang kedua, dia akan mendapat running shorts untuk cowok yang 7 inci di ukuran medium. Dan untuk pemenang ketiga, akan mendapat ASICS Drawstring Bag. So giveaway kali ini cukup special dan caranya cukup gampang. Yang pastinya kalian harus subscribe ke channel ini dan follow gue di Instagram dan di Strava. Dan kalian harus posting foto di feed Instagram kalian, sepatu lari kalian yang udah saatnya diganti, dengan bukti juga foto ukuran sepatunya, dia harus ukuran 43 atau 43,5, dengan caption kenapa kalian membutuhkan sepatu lari baru dari ASICS ini. Dan pastinya dengan hashtag Ari Wilarto Giveaway, dan pastikan kalian tag Instagram gue juga. Dan untuk details lebih lanjutnya kalian bisa baca di description di bawah untuk lebih detailnya. So, good luck. So, sekali lagi terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komen di comment section di bawah. Kalau kalian ada pertanyaan tentang sepatu ini, gue akan coba sebaik mungkin untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Dan jangan lupa juga untuk share video ini dengan teman-teman kalian yang mungkin baru mau mulai berolahraga lari. Sepatu ini sangat tepat untuk pelari pemula dan ada kesempatan untuk giveaway juga di sini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini kalau belum dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi di saat gue upload video terbaru. Dan in the meantime, let's all stay strong, stay healthy, and keep moving. I'll see you next time.